Karena besok masih libur. Dan bagaimana dengan di kawasan Surabaya? Nah, ini di Surabaya, Jawa Timur ada tempat wisata yang cukup murah meriah. Meski terlihat indah di malam hari, pagi hari pun selalu ramai oleh pengunjung. Nah, Jembatan Kenjeran memang sedang menjadi titik favorit bagi warga untuk berwisata. Dan sudah ada Eka Rima, korespondensi CNN Indonesia yang akan berbagi bersama kita. Selamat pagi Rima, seperti apa sebenarnya keramaian di jembatan ini, terutama di libur panjang akhir pekan seperti sekarang? Ya, Lady dan Rian, maksud kami Iqbal. Dan Lady Iqbal, seharusnya kalian memang menikmati juga keindahan kota Surabaya dan khususnya keindahan jembatan Kenjeran yang baru ini. Karena jembatan ini memang menyerupai dengan Pearl Harbor yang ada di Sydney, dan juga air menari yang berada di belakang saya ini pada saat siang hari memang tidak dinyalakan, namun pada malam hari khususnya pada malam minggu spesial memang khusus dinyalakan pada malam minggu saja, dan itu pun hanya 30 menit. Jadi setiap pengunjung yang akan datang ke Jembatan Kenjeran ini mereka harus datang lebih awal karena akan dinyalakan sekitar pukul 18 hingga pukul 18.30, hanya 30 menit saja. Dan air menari yang ada di belakang saya ini juga menyerupai dengan Marinba yang berada di Singapura, sehingga suasananya pasti akan sangat indah sekali. Tidak kalah juga di pagi hari. Pagi hari tidak hanya hari Minggu ataupun hari Sabtu atau libur panjang, setiap hari Jembatan Kenjeran ini selalu menjadi destinasi wisata bagi wisatawan domestik ataupun wisatawan-wisatawan asing yang datang ke kota Surabaya. Tidak kurang setiap harinya berdasarkan data dari pemerintah kota Surabaya ada sekitar 500 orang yang datang untuk berkunjung ke Jembatan Kenjeran ini hanya untuk berjalan kaki melintasi jembatan sepanjang 700 meter ini dari area Pasar Bula atau Pasar Ikan yang berada di wilayah Kenjeran ini untuk kemudian menuju ke destinasi wisata Pantai Kenjeran, karena antara Pasar Bula kemudian Taman Kenjeran ini merupakan bagian dari kawasan wisata Pantai Kenjeran yang berada di kota Surabaya. Dan tidak kurang sekitar 1.000 orang setiap harinya pada akhir pekan, yakni libur panjang seperti sekarang ini juga diperkirakan jumlah pengunjungnya juga akan meningkat hingga 20% setiap harinya. Dan jembatan ini dulu dibangun sekitar awal 2016, yakni sekitar bulan Januari. Pembangunannya memang terhitung cukup cepat, sekitar memakan waktu 6 hingga 7 bulan, maksud kami dengan biaya sekitar 200 miliar rupiah. Dan untuk masuk ke Jembatan Kenjeran ini, kita tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali jika pada akhir pekan. Karena pada akhir pekan memang kendaraan tidak diperbolehkan masuk untuk ke area Jembatan Kenjeran ini, karena mereka harus memarkir kendaraan mereka dengan biaya sekitar 5.000 hingga 10.000 rupiah untuk kendaraan roda 4, dan untuk kendaraan roda 2 antara 2.000 hingga 3.000 rupiah. Sementara untuk masuk ke area jembatan ini kita tidak dipungut biaya sedikit pun dan bisa berfoto-foto atau berselfie-selfie ria. Di sini banyak sekali muda-mudi yang mereka menghabiskan waktu untuk berselfie, dan keluarga bersama anak-anak mereka datang ke jembatan ini untuk menghabiskan waktu di akhir pekan hingga pukul 8 biasanya mereka menghabiskan waktu, dan maksimal sekitar pukul 9 pagi karena setelah itu cuaca yang berada di wilayah Pantai Kenjeran ini memang cukup panas. Biasanya pada sore hari pengunjung akan kembali banyak berdatangan ke Pantai Kenjeran ini, Iqbal dan Lady. Rima, tadi saya lihat ada air mancur menari, itu sangat menarik sekali. Apalagi ini bagi saya yang di luar Surabaya begitu. Ini apakah air mancur menari itu akan berlangsung setiap hari atau justru di hari-hari tertentu saja? Karena kita ketahui bahwa seperti di Monas ataupun di Purwakarta begitu. Ada hari-hari tertentu. Jadi orang-orang yang tidak tahu jadinya pas ke sana gitu kecewa. Nah, mungkin Anda bisa memberikan informasi, dan ada hiburan apa lagi selain ada air mancur menari yang ada di sana? Ya, Iqbal dan Lady, memang itu juga yang disayangkan. Air mancur menari ini hanya dinyalakan pada malam minggu saja, karena pada malam minggu pengunjung membludak cukup banyak sekali, naik hingga 50% dari hari-hari biasanya. Yang biasanya 500 orang per harinya, maka bisa naik sekitar 1.000 orang jika malam minggu. Dan malam minggu ini juga dinyalakan hanya sekitar 30 menit saja, yakni sekitar pukul 18 hingga pukul 18.30 atau terkadang pada pukul 19 hingga pukul 19.30, sehingga pengunjung yang berada di luar kota ketika ingin berkunjung ke Jembatan Kenjeran ini mereka harus datang lebih awal untuk menikmati bagaimana matahari tenggelam di wilayah Pantai Kenjeran ini, untuk kemudian langsung menikmati indahnya air mancur menari yang menyerupai Wonder Marinba yang ada di Singapura. Serta destinasi wisata lainnya yang berada di belakang saya ini, di sana terlihat ada
rumah boneka dan berbagai macam destinasi wisata menyerupai Taman Impian Jaya Ancol jika berada di Jakarta. Di sana kita hanya perlu mengeluarkan uang sekitar 10 hingga 20 ribu rupiah untuk menikmati berbagai wahana yang berada di wisata Taman Kenjeran yang berada tidak jauh dari jembatan ini, yaitu sekitar 700 meter. Kita bisa berjalan kaki dengan santai melalui jembatan ini, menikmati keindahan jembatan, kemudian kita keluar dari jembatan dan langsung menuju ke bagian kanan dan masuk ke dalam area wisata atau Taman Kenjeran yang berada tidak jauh dari jembatan ini. Atau kita bisa memilih jalur ke kiri, kita bisa, di sana juga ada wilayah Pantai Kenjeran dan di sana ada patung Buddha yang cukup terkenal serta patung Dewi Kuan Yin yang cukup terkenal juga di kota Surabaya ya, karena posisinya berada di tepi Pantai Kenjeran sehingga pemandangannya cukup indah sekali, Iqbal dan Lady. Baik, terima kasih Karima atas laporan Anda, menarik sekali dari Surabaya, Jawa Timur. Dan